Baik, Bu. Baik semuanya ya, alhamdulillah semuanya baik. Ini sudah ada berapa orang yang bergabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ya, lumayan lah ya, sudah hampir seperempatnya dari 43 siswa. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai materi di di tema 8. Bentar, Ibu share. Sudah masuk? Share screen-nya sudah muncul, Bu? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ya, kita mulai. Kemarin sudah diminta untuk membaca mengenai materi di tema 8, subtema 2. Mudah-mudahan nanti nggak cuma bengong aja ya ketika Ibu menjelaskan. Dan juga Ibu akan mengulas sedikit. Waalaikumsalam. Mengenai statistika yang 1 minggu kemarin sudah sempat dibahas oleh Ibu, sudah diberikan soal latihannya juga, tapi memang masih ada yang sepertinya masih belum mengerti ya. Jadi kita bahas dulu. Yang pertama mengenai tema dulu ya. Kemarin sudah belajar tema 8 subtema 1, sekarang kita ke subtema 2. Tentunya masih berhubungan dengan subtema 1-nya ya. Untuk yang pertama akan kita bahas mengenai menggali informasi dalam teks non-fiksi. Betulnya kalau menggali informasi dalam teks non-fiksi ini sudah dibahas dari awal kamu belajar di kelas 6 ya. Sudah dipelajari dari tema-tema sebelumnya. Bagaimana mencari informasi dari sebuah teks non-fiksi. Ya, kita lihat dulu apa sih teks non-fiksi itu. Ya. Teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang ditulis atau dibuat berdasarkan fakta. Contoh dari teks non-fiksi kemarin sudah pernah ditanyakan oleh Ibu di latihan soal ya. Ada berita, kemudian ada artikel, kemudian ada lagi skripsi, itu juga merupakan teks, ada jurnal, ya jurnal itu seperti skripsi, ya. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya, yang penyusunannya atau penulisannya itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh berdasarkan pendapat, tidak boleh apalagi mengarang, itu tidak boleh ya. Jadi harus berdasarkan fakta baru disebut teks non fiksi. Sedangkan kebalikannya adalah teks fiksi. Kalau teks fiksi ini berarti teks yang bersifat khayalan, dongeng ya, cerita pendek misalnya yang dibuat berdasarkan imajinasi kalian, nah itu teks fiksi. Kalau non fiksi itu contoh lainnya lagi adalah biografi tentang data mengenai kehidupan seseorang, tapi tetap harus berdasarkan fakta atau kenyataannya. Ya, dalam sebuah teks non fiksi itu pastinya terdapat gagasan utama. Gagasan utama apa? Gagasan utama itu sudah pernah kamu pelajari, merupakan pernyataan yang menjadi inti dari pembahasan. Untuk mendapatkan gagasan utama ini, kalian harus membaca dengan teliti teks tersebut. Jadi kadang-kadang nggak cukup sekali bacanya ya, bisa berulang-ulang untuk bisa mendapatkan gagasan utama. Nah, selain gagasan utama, ada juga yang didapatkan dari sebuah teks bacaan, yaitu informasi penting. Ya, informasi dalam sebuah bacaan itu sebetulnya banyak ya. Bisa jadi dari awal paragraf, dari awal kalimat sampai dengan akhir kalimat itu sangat banyak informasi yang dituliskan pada teks tersebut. Tetapi untuk bisa memilih mana yang penting, ya, itu artinya kalian harus bisa memilih mana sih yang paling mendominasi, yang paling mewakili. Ya, jadi mungkin kalau dibilang gagasan utama dengan informasi penting itu mirip, cara mencarinya mirip karena memang harus membaca dengan teliti dulu. Tapi gagasan utama dengan informasi penting itu ada perbedaan.
ya. Nah, kalau untuk gagasan utama itu seperti yang sudah pernah kamu pelajari, bisa ada di awal, bisa ada di akhir, bisa juga ada yang kadang-kadang ada yang di awal dan di akhir, jadi gabungan. Atau mungkin di tengah, gitu ya. Tapi mungkin kebanyakan yang sudah pernah kamu pelajari, pahami, itu kebanyakan ada di awal ya, tetapi bukan berarti pasti ada di awal, gitu ya. Itu untuk teks non-fiksi. Kalau ini harus banyak praktek sebetulnya ya. Yang berikutnya mengenai pengaruh revolusi bumi. Kemarin sudah pernah belajar mengenai rotasi bumi. Revolusi bumi juga sudah pernah dibahas sama Ibu ya. Apa sih revolusi bumi? Tia mungkin bisa menyebutkan apa itu revolusi bumi, Tia? Revolusi bumi itu bumi berputar pada matahari. Bumi berputar pada matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Boleh disebut perputaran, boleh disebut peredaran karena sama ya. Nah, apa bedanya dengan rotasi bumi? Kuanesia, kalau rotasi bumi apa ya? Rotasi bumi ya, Bu? Ya, rotasi bumi. Planet berputar pada porosnya. Ya, kalau rotasi itu adalah perputaran planet pada porosnya. Artinya kalau rotasi bumi berarti perputaran bumi pada porosnya. Jadi sebetulnya bumi itu berputar pada porosnya, selain melakukan itu atau hal tersebut atau yang disebut dengan rotasi, ya, maka bumi juga berputar mengelilingi matahari. Nah, berputarnya bumi mengelilingi matahari ini disebut sebagai revolusi bumi. Kemarin sudah belajar mengenai pengaruh rotasi bumi, antaranya adanya siang dan malam. Kemudian adanya gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu harian matahari? Seolah-olah matahari bergerak dari sebelah timur ke sebelah barat. Padahal salah kenyataannya, kita yang bergerak dari barat ke timur. Gitu ya. Jadi bukan mataharinya yang bergerak, tapi buminya yang bergerak mengelilingi matahari. Buminya yang bergerak berputar pada porosnya. Hal tersebut mengakibatkan yang namanya gerak semu harian matahari. Itu akibat dari rotasi bumi di antaranya. Nah, kalau revolusi bumi apa? Nah, kalau revolusi bumi, salah satu yang dipengaruhinya adalah pergantian musim. Apa itu musim? Oke. Musim, kalau sudah baca pasti tahu ya. Ada di materi yang sudah kalian baca kemarin. Musim adalah pola sirkulasi angin berhenti secara periodik pada suatu periode. Periode itu waktu, minimal 3 bulan. Hal itu berarti paling sebentar ya. Dan pada periode yang lain, polanya akan berlawanan. Contohnya, kalau di Indonesia, ya ada 2 musim. Nah, kalau di Indonesia, karena ada 2 musim, waktunya untuk setiap musimnya itu adalah 6 bulan. Ya, tadi kalau minimal 3 bulan, kalau kita 6 bulan. Ya. Nah, pada periode yang lain, polanya akan berlawanan. Berlawanannya seperti apa? Kalau di satu musim itu namanya adalah musim hujan, maka di musim yang lain itu akan berlawanan. Berarti maksudnya adalah musim kemarau. Pergantian musim ini dipengaruhi oleh adanya revolusi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Nah, musim ini juga berhubungan dengan iklim yang ada di suatu negara. Ya, iklim yang ada di suatu negara itu pastinya tergantung kepada letak astronomi. Iklim itu apa sih? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Jadi kalau kamu suka ditanya, bagaimana cuaca hari ini? Oh, cuaca hari ini berawan. Cuaca hari ini cerah. Nah, kalau cuaca itu kondisi sebuah tempat atau lokasi dalam waktu yang singkat. Sedangkan kalau iklim ini
waktunya lama, gitu ya. Nah, iklim ini dipengaruhi oleh letak astronomis sebuah tempat. Nah, kalau mau tahu letak astronomis, kalau mau tahu iklim di sebuah tempat, maka harus cari tahu dulu letak astronomis. Misal Indonesia, letak astronomisnya masih ada yang hafal? Indonesia? Masih ada yang hafal letak astronomisnya? Apa ya? 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara suaranya Aura kayaknya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang 11 derajat lintang selatan dan 95 95 derajat bujur timur sampai 41 derajat bujur timur ya. Nah, itu. Jadi karena pengaruh dari letak astronomis kita, iklim negara kita itu disebut sebagai iklim tropis. Iklim tropis itu seperti apa sih? Salah satu cirinya iklim tropis itu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Jadi kalau kalian sudah pernah melihat globe itu kan bulat ya, seperti bola. Namanya juga bola dunia gitu ya. Jadi tiruan bumi, walaupun tidak persis ya. Nah, ada bagian di mana satu tempat tidak bisa selalu mendapatkan cahaya matahari. Tetapi kalau Indonesia, karena memang letaknya ada di tengah-tengah, kita dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis derajat lintang. Ya, jadi garis lintang 0 derajat itu melewati negara kita. Nah, negara-negara yang dilewati oleh garis lintang ini, ya, jadi kan ada di tengah-tengah, gitu ya, ada di tengah-tengah bagian itu biasanya mendapatkan sinar matahari yang cukup. Karena itu kalau di kita sinar mataharinya itu berkecukupan sepanjang tahun. Kalaupun sedang musim hujan, ya tetap kita ada sinar matahari. Ya, tidak terus-terusan tiap hari hujan gitu ya, enggak juga. Tapi tetap ada sinar matahari yang sampai ke negara kita. Ya, disebutnya adalah iklim tropis. Jadi negara-negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan sekitarnya, ya, kebanyakan negara, bukan kebanyakan, hampir semua, bukan hampir, semua, semua negara di Asia Tenggara, ya itu memiliki iklim tropis semuanya ya. Jadi karena memang kita bertetangga dekat gitu kan, nah biasanya kalau iklim suatu negara yang memiliki iklim tropis itu banyak tumbuhi oleh pepohonan. Ya, jadi seperti di negara Indonesia itu memiliki banyak hutan. Sampai dulu pernah disebut Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia karena kita ikut menyumbang banyak oksigen yang dihasilkan oleh hutan-hutan yang ada di negara-negara kita. Itu salah satunya karena pengaruh iklim negara kita yaitu iklim tropis. Ya. Nah, berikutnya selain revolusi bumi atau selain planet bumi, kita juga mengenal yang namanya satelit bumi. Satelit itu kalau untuk bumi ada dua ya. Ada satelit buatan, ada satelit alami. Satelit buatan itu contohnya adalah satelit Palapa kalau yang dimiliki oleh Indonesia ya. Jadi dibuat ya. Kalau satelit alami ini merupakan bulan. Bulan ini merupakan satelit alami dari bumi. Jadi bulan ini selalu mengikuti bumi. Ya, berarti bulan melakukan 3 pergerakan. Di antaranya yaitu rotasi bulan. Jadi bulan juga berputar pada porosnya. Ya. Kemudian ada yang namanya revolusi bulan terhadap bumi. Bulan berputar mengelilingi bumi. Kemudian karena bumi mengelilingi matahari, maka bulan juga ikut berputar mengelilingi matahari. Itu ya. Jadi bulan melakukan 3 gerakan. Gitu ya. Ada yang namanya rotasi bulan, ada yang namanya revolusi bulan terhadap bumi, dan ada yang namanya revolusi bulan terhadap matahari. Nah, rotasi dan revolusi bulan ini
memiliki waktu yang sama, jadi berbarengan. Ya, kala rotasi bulan itu 29,5 hari. Ya. Kalau kemarin ditanya kala rotasi bumi berapa tuh? Berapa kala rotasi bumi kemarin? Waktu rotasi bumi itu berapa lama? 24 jam. Ya, 24 jam. 1 hari. Ya. Kalau kala revolusi bumi berapa lama? 1 tahun 365 1/4. 365 1/4 apa? 365 1/4 apa? Hari. Ya, jangan lupa satuannya ya. Nah, kemudian selain mengalami rotasi, revolusi, pengaruhnya, ini ada yang dinamakan bentuk fase bulan. Jadi kelihatannya bulan itu berubah-ubah. Kalau kamu keluar malam-malam, kadang ngelihat bulan itu bentuknya bulat, ya. Itu namanya bulan penuh atau bulan purnama. Ada kalanya kamu ngelihat bulan yang seperti itu, apa namanya? Bulan sabit. Nah, Sabit. ya, jadi tidak setiap hari dalam satu bulan bentuk bulan begitu-begitu saja, tetapi mengalami perubahan bentuk atau yang dinamakan dengan fase bulan. Seperti apa sih fase bulan? Kita lihat. Ini bentuk fase bulan. Ya, mulai dari bulan baru ini. Ya. Kemudian bulan sabit ini jalannya ke sana ya. Ya, bulan sabit ini yang kelihatan seperti sabit memang ya. Kemudian ini setengah, jadi bulannya kelihatannya setengah lingkaran begitu ya. Kemudian bulannya penuh. Nah, kemudian bulan purnama ini yang paling penuh, ya. Namanya biasanya ada di tengah-tengah bulan, tengah-tengah tanggal dalam satu bulan, maksudnya begitu ya. Kemudian bulannya berbentuk cembung yang ini, ya. Kemudian bulannya setengah juga, tetapi pindah. Kalau tadi yang setengahnya ada di sini, kalau yang ini setengahnya ada di sini. Jadi bentuk bulannya itu yang kelihatan warna putih ya. Nah, kemudian bulan sabit pindah terus berputar seperti itu. Namanya adalah fase bulan. Oke ya, bisa diperhatikan dulu. Mulai dari bulan baru, moon, sampai dengan bulan sabit, kemudian berputar, ada yang namanya bulan purnama, sampai dengan bulan sabit kembali. Ya. Nah, selain fase bulan, ada lagi yang namanya gerhana bulan. Jadi bulan juga mengalami yang namanya gerhana. Gerhana bulan itu terjadi ketika apa sih? Di gerhana bulan terjadi pada saat gerhana bulan terjadi pada saat bulannya ya, bulan, kemudian bumi dan matahari berada pada garis yang sejajar. Jadi ini garisnya lurus kalau ditarik set ke sana, ya. Jadi matahari, bumi, dan bulan berada pada garis yang sejajar. Nanti kita belajar juga mengenai gerhana matahari. Kalau gerhana matahari berarti posisinya beda. Jadi yang harus diingat, kalau yang namanya gerhana bulan, itu buminya ada di tengah. Jadi kan ini ada 3 posisi ya. Ada posisi matahari, ada posisi planet buminya, ya. Ada posisi bulannya. Ya. Nah, kalau pada gerhana bulan, planet buminya ada di tengah-tengah. Ya, jadi cahaya matahari ini terhalang oleh bumi sehingga terjadi yang namanya gerhana bulan. Jadi seolah-olah bulan itu kan sepertinya punya sinar, tetapi sebetulnya punya ya. Jadi bulan itu memantulkan cahaya dari matahari. Nah, ketika pada satu garis yang sejajar, cahaya matahari ini tertutup sama sekali. Sehingga bulannya tidak terlihat, ya, tertutup oleh cahaya mataharinya tertutup oleh posisi bumi karena berada pada garis yang sejajar. Ya. Nah, tahapan terjadinya gerhana itu juga ada beberapa. Yang pertama, kalau
bulannya berada di garis umbra. Jadi ini garis umbra itu yang tertutup dengan jelas oleh bumi. Ini namanya garis umbra nih, yang warnanya hitam ya. Nah, sedangkan ini namanya garis penumbra. Daerah ini namanya penumbra bumi, bukan garis penumbra. Penumbra bumi, ya. Yang ini namanya daerah umbra, bukan garis. Daerah umbra. Jadi yang bagian warna hitam ini namanya daerah umbra bumi. Yang ini, yang warna abu, ini namanya daerah penumbra. Jadi yang pertama, terjadi gerhana bulan total. Pada saat bulannya ada di daerah umbra bumi, itu akan terjadi gerhana bulan total. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Apabila bulannya berada di garis antara umbra dan penumbra. Jadi yang ini dengan yang ini. Ya. Jadi yang sebagian ada di umbra bumi ya, yang ini ada di umbra buminya, yang sebagian ada di penumbra bumi. Nah, maka ini namanya adalah gerhana bulan sebagian. Ini juga sama. Kalau posisinya seperti ini bulannya, kan bulan beredar mengelilingi bumi ya. Jadi ketika ada matahari, posisi matahari dan bumi dan bulan, bulannya tidak tepat di sini, tapi ada di sini. Itu juga terjadi gerhana bulan, tetapi namanya gerhana bulan sebagian. Ada lagi yang namanya gerhana bulan penumbra. Artinya bulannya berada pada wilayah penumbra bumi. Jadi ada 3 fase ya yang namanya gerhana bulan. Kalau yang sudah baca pasti tahu. Udah baca apa belum? Nah, jadi gerhana bulan itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu gerhana bulan total ketika semua bagian bulan berada pada umbra bumi, kemudian gerhana bulan sebagian ketika hanya sebagian yang masuk umbra bumi dan sebagian yang masuk ke penumbra, kemudian ada gerhana bulan penumbra ketika semua bagian bulan berada pada daerah penumbra bumi, itu namanya gerhana bulan penumbra. Ya. Nah, gerakan bulan dan juga pengaruh gerhana, ya, ini ada menyebabkan beberapa peristiwa. Jadi baik itu rotasi bulan ataupun revolusi bulan, itu menyebabkan beberapa peristiwa. Di antaranya yaitu pasang surut air laut. Biasanya kalau bulannya purnama tadi ya, full moon tadi ya, bulan penuh, itu air laut itu posisinya pasang. Gitu ya. Jadi air laut itu sepertinya naik gitu. Itu pengaruh dari gerakan dari bulan ini tadi ya. Kemudian perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah ini apa sih? Kalender Hijriyah ini kalender yang didasarkan kepada perputaran bulan. Jadi ada kalender Hijriyah, ada kalender Samsiyah, ya. Jadi kalau kalender Hijriyah itu berdasarkan perputaran bulan, gerakan bulan. Kalau kalender Samsiyah itu berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi patokannya bumi mengelilingi matahari. Kalau yang Hijriyah bulan, ya. Nah, kemudian ada lagi yang terjadi tadi macam-macam fase bulan karena bergerak. Bulan yang mengelilingi bumi, jadi ada fase bulan tadi ya. Kemudian termasuk diantaranya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana mataharinya nanti bisa kita bahas menyusul selanjutnya. Ya, itu hal-hal yang diakibatkan karena adanya rotasi dan revolusi bulan. Ya, oke. Selanjutnya, sudah sering bertemu dengan tari tradisional. Kalau tari tradisional Saman itu asalnya dari mana ya? Aceh. Dari Aceh. Oke. Kalau tari Gambyong dari mana? Dari mana tari Gambyong? Tengah. Jawa Tengah. Oke. Kalau tari Jaipong? Jawa Tengah. Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, tahu ya. Iya. Barat. Yang sering disebutkan harusnya tahu. Kalau tari pendet?
Bali. Bali. Online. Tari kecak? Bali. Bali juga. Oke. Berdasarkan banyak penarinya, tari tradisional itu dibagi menjadi 3, yaitu tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Kalau tari tunggal itu berarti kalau berdasarkan jumlah penarinya ada berapa? Satu. Ada 1. Oke. Tari tunggal itu biasanya disebut juga dengan tarian apa sih? Tunggal itu biasanya disebut juga dengan apa? Sendiri. Solo. Sendiri, iya betul. Sendiri, solo, iya, oke. Ini tunggal itu sama dengan solo, bukan solo wilayah yang ada di Jawa Tengah ya. Kemudian yang berikutnya tari berpasangan. Kalau berpasangan itu berarti berapa orang? 2. Kebanyakan laki-laki dan perempuan, tetapi bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, tari berkelompok. Kalau tari berkelompok ini berarti jumlahnya berapa orang? Lebih dari 2. Lebih dari 2, minimal 3, 4, 5, bisa jadi 10 ya. Itu seperti tari kecak gitu ya, lebih dari 10 orang ya penarinya ya. Nah, itu tari berkelompok. Jadi tari tradisional merupakan tari yang lahir dari kebudayaan suatu daerah. Tari-tarian dari wilayah Jawa itu akan beda. Jangankan satu pulau ya, satu provinsi aja bisa beda. Tarian dari Betawi dengan tarian dari Jawa Barat dan juga tari dari Jawa Timur mungkin akan beda dengan tari dari wilayah Aceh misalnya, atau wilayah Pulau Sulawesi, atau mungkin dari Papua ya. Nah, tergantung dari kebudayaan suatu daerah tersebut ya. Berapa merupakan bagian dari ritual sakral rangkaian peristiwa, contohnya cerita pewayangan, cerita Gatot Kaca ya, kan ada tari Gatot Kaca ya. Nah, ya. Kemudian contohnya lagi kalau yang sakral itu seperti tari-tarian daerah Keraton Jogja. Jadi ada tari-tarian yang hanya dimunculkan atau ditampilkan ketika waktu-waktu tertentu saja. Ya, jadi tidak bisa ditarikan semaunya. Ya. Tergantung dari waktunya. Jadi ya, berdasarkan jumlah penarinya, tarian itu dibagi menjadi 3, tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Kemudian kalau tari itu kadang-kadang juga dikreasikan. Sekarang ada yang namanya tari kreasi. Ini ada 3 macam, yaitu tari kreasi daerah, jadi tari tradisional tapi dikembangkan, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Salah satu contoh tari kreasi daerah adalah tari Beskalan yang tumbuh dan berkembang di Himalaya. Ya, ada di materinya, boleh dibaca lagi nanti. Ya. Nah, yang berikutnya adalah karakter geografis negara ASEAN. Ini sudah dibahas sebelumnya, kayaknya di tema sebelumnya sudah ada ya. Ibu akan menuliskan beberapa saja di antaranya. Di subtema 2 ini yang dibahas mengenai Thailand dan Filipina. Di negara ASEAN, masih tetangga Indonesia. Kalau secara geografis yang paling mirip dengan Indonesia adalah Filipina. Ya, merupakan negara kepulauan, kemudian banyak gunung apinya di sana. Jadi kadang-kadang bencana yang dialami oleh Filipina itu sangat mirip dengan yang ada di Indonesia. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Ini sebetulnya sudah diulang-ulang terus ya, hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang harus Dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan, dilaksanakan. Ya, yang sedang kita bahas kewajiban terhadap lingkungan. Ya, mudah-mudahan kamu sudah melakukan kewajiban kamu terhadap lingkungan, diantaranya memelihara lingkungan sekitar. Kemudian selain lingkungan juga ada hak, tapi sebelum menuntut hak kita harus menjalankan kewajiban kita dulu. Seperti ini misalnya ada hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, kalau mau menuntut hak ini tentu kita harus melakukan kewajiban dulu. Kewajibannya apa? Contohnya berusaha. Kalau nggak usaha nggak mungkin dapat pekerjaan yang layak. Ya, nah itu hubungan antara hak dan kewajiban. Ya.
Yang berikutnya, ini waktunya sudah tinggal 8 menit lagi, jadi Ibu agak ngebut nih ya. Yang berikutnya mengenai, nah ini ya. Kemarin masih ada yang bingung. Statistika ini mengenai modus, median, dan juga mean, rata-rata. Kalau mencari rata-rata itu berarti datanya dijumlahkan dulu dibagi oleh banyaknya data. Mencari median berarti nilai tengah, modus itu berarti data yang paling sering muncul. Perhatikan baik-baik. Kalau yang disajikan data berkelompok seperti ini, ya, yang disajikan data berkelompok seperti ini, pastikan kamu mencari hasil perkalian dari angka ini. Kenapa begitu? Karena kalau mau mencari rata-rata akan memudahkan. Nilai 6 ada 7 anak. Berarti kan 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Daripada ngitung ngejumlahin, mendingan dikaliin aja langsung. Begitu ya. Maka hasil perkaliannya adalah seperti ini. 42. Ya, 42, 56, 72, 36, dan 20. Ibu tuliskan sekalian ya. Berarti kalau mau mencari rata-ratanya, nilai 6 ada 7, gitu kan? Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 42. Nilai 7-nya ada 8, hasilnya adalah 56 dan seterusnya sampai dengan 10-nya ada 2, berarti jumlahnya adalah 20. Nah, ini nanti dijumlahkan lagi. Kalau mau mencari rata-rata. Ini dijumlahkan, kemudian banyaknya data juga dijumlahkan. Banyaknya data itu ini. Ya, ini datanya. Ini yang dijumlahkan. Ini banyaknya data. Beda kan ya? Atau biasanya disebut juga dengan frekuensi data. Itu banyak yang ada yang coret-coret iseng ya. Ya. Jadi ini datanya. Data nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini banyak datanya. Nilai 6-nya ada 7, nilai 7-nya ada 8, nilai 8-nya ada 9, nilai 9-nya ada 4, nilai 10-nya ada 4. Jadi ini banyak datanya. Kalau mau tahu berapa banyak datanya, maka ini juga harus dijumlahkan. Tambah 8, 5, 15 ditambah 9 berapa? 24. 24 tambah 4? 28. 28 tambah 2? 30. 30. Banyaknya data, ini kalau kamu urutkan, dijejer sama kamu ya, 7, 7, 7, 7, 7 gitu ya. Terus 6, 6, 6, 6, 6, 8, itu ada 30 angka. 30 data. Maka mencari rata-ratanya bagaimana? Perhatikan. Ini Ibu kasih contohnya satu soal tetapi semua muncul ya. Jadi untuk mencari rata-ratanya ini dijumlahkan. Kalau kemarin mungkin kalau mau sih angka 6-nya ada 7, berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 gitu ya. Dituliskan 6, tapi kan panjang. Ini bisa disingkat seperti ini. 42 ditambah, dibagi banyaknya data. Dijumlahkan seperti biasa, hasilnya adalah 226, kemudian dibagi banyak ke datanya tadi ya, ini ya, datanya, hasilnya adalah 7,53. Sekarang modus, perhatikan, masih ada yang bingung tentang modus. Modus itu artinya data yang paling sering muncul. Kalau kamu urutkan angka ini, mana yang paling banyak keluar adalah angka 8. Kenapa? Karena paling banyak keluarnya itu ada 9 kali keluar. Nih ya. Jadi ini untuk melihat modusnya yang disebutkan adalah datanya. Itu ya. Jadi frekuensinya atau banyak datanya paling banyak yang ini. Tetapi yang disebutkan datanya adalah nilai 8. Jadi kalau dituliskan secara tertulis, angka 8 itu ada 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 sebanyak 9 kali. Ya. Artinya modusnya adalah nilai 8. Nah, sekarang median. Kalau mau diurutkan dulu boleh. Tetapi kalau tidak pun boleh dibagi 2. Ya. Kalau dibagi 2 itu kan kalau 30 data dibagi 2 itu kan 15 ya. Maka ambil 15 dan data ke-16. Jadi data 1 ditambah 1. Ya. Maka ini data yang ada di tengah-tengah itu pasti data ke-15 dan data ke-16. Yaitu angka 8 dan 9. Maka mediannya adalah 8 ditambah 9 dibagi 2, yaitu sama dengan 8,5. Itu median. Ya, gitu ya.
Jadi kemarin masih ada yang bingung terutama di modus, padahal modus itu sebetulnya tinggal melihat datanya, kemudian disebutkan, tetapi masih banyak yang bingung. Yang disebutkan adalah datanya. Kalau data tentang bulan mana absensi sedang dilakukan, maka sebutkan bulannya, bukan banyak datanya. Ya, itu yang harus disebutkan pada nilai modus. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Jika ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti ini videonya, rekamannya Ibu share. Sebetulnya kemarin-kemarin juga sudah di-share, cuman tidak bisa Ibu taruh di Classroom karena memang Classroom-nya penuh. Ya. Jadi drive Ibu penuh, jadi nggak bisa naruh data di Classroom. Jadi tidak dibagikan. Tapi kalau yang sudah sering melihat di channel YouTube Ibu boleh dibuka. Yang kemarin-kemarin juga sudah Ibu upload. Yang ini juga nanti akan Ibu upload. Ya. Apabila ada pertanyaan sekali lagi, karena kita waktunya terbatas, boleh ditanyakan secara langsung nanti ke Ibu. Ya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Ada Aura, Wanesha, Via, kemudian Orlen, ada Najla, ada Latif, apa kabar Latif? Ada Davina, ada Alban, ya, ada Noval, Habib, Zulfa, Siti, Indah, Rika, Hafiz, dan juga Diki. Ya. Terima kasih, jangan lupa tetap belajar walaupun di rumah, dibaca kembali. Supaya menggali lagi pengetahuan yang lalu-lalu, nanti akan Ibu coba untuk mengingatkan kembali mengenai matematika yang sudah pernah dipelajari dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ya, mungkin mulai besok. Kalau hari ini tidak ada tugas tambahan lagi. Ya, terima kasih sudah bergabung hari ini, Daniel juga, ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.